Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Pagi juga, Pagi Pak. Pak Sukma. Apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Pak. sehat Ya, walafiat. baik. Nggak ada yang sakit ya, karena memang ini pandemi COVID ini lagi datang lagi nih. COVID belum mau pindah dari bumi Indonesia, dari bumi ini belum 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 mau pergi. Tapi jangan jadi satu momok yang menakutkan ya, karena memang itu hanya seperti kasusnya virus pilek aja ya. Sampai saat ini pun pilek itu dan flu itu kan memang belum belum bisa dibasmi, tapi bisa hanya diusir dari kalau kita kena flu itu virus itu tidak mati, ya. Tapi virus itu hanya pindah ke yang lain. Makanya sampai saat ini pun namanya obat untuk memusnahkan flu itu belum ada, tapi untuk mengusir tuh sudah ada, ya. Oke, Ya, jadi jaga kondisi, jaga kesehatan, ya, jaga pola makan, terus juga istirahat yang cukup, jangan terlalu diporsil tenaganya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Ya, baik. Sandi, silakan dipimpin untuk doanya sebelum kita mulai. baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar dengan Pak Sukma, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dari Pak Sukma dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima Ada yang kasih. belum masuk, Pak. Belum masuk? Siapa yang belum masuk ini? Ya Pak, Sehadi, Pak, Oh, belum sambil masuk, saya Pak. absen dulu deh, sambil saya absen dulu ya. Oke, Anis, ada Anis ya. Ada Kemudian Dadang ada, Hadir, Pak. Gina ada, hadir Pak. Sahadi. Sahadi mana nih Sahadi nih? Ya, itu, Pak, nah belum itu masuk. Pak, belum Itu masuk Pak. kenapa? Dia sakit atau gimana itu? Belum tahu, Nggak Pak. tahu Pak. Kurang tahu Pak, nggak ada Coba, konfirmasi. coba Sandi ditanya deh, biar biar kalau memangnya Oke. dia sakit, berarti biar bisa itu. Cuman kan kontrak belajar kita kemarin sudah disepakati ya, bahwa memang kalian bisa masuk ke Zoom saya itu jangan lebih dari 5 menit. 5 Nah, itu menit. nongol, Pak, tuh. Wah, itu Baru dia. nongol, tuh, Ah, Pak. Sadi dari mana Sadi? Nah, itu Iya Pak. Pak, mohon maaf Pak. Waduh, saya tadi trouble dengan jaringan saya Pak. Alasan Jaringan. tuh, alasan. Jaringan apa itu kuotanya main game mulu sih Sadi nih. Ya, alasan, Pak, alasan, Pak. Apalagi Hukum, Pak. Dadang apa sih Dadang? Sirik nih Dadang nih. Hukum, Apalagi Pak. nomor kamu kan nomor 3 itu. Nomor 3 Hmm. itu kalau misalnya kamu lihat kuotanya itu paling murah untuk game dimulai dari jam berapa coba? Jam 1 malam sampai jam berapa? Jam 6. Kamu Iya kapan Pak. tidurnya? Maaf Pak, Main maaf game Pak Pak. dari jam 1 malam Pak. Peringatan pertama ya Sadi ya. Ya, Jangan maaf sampai ya Pak. terulang Maaf lagi Pak, maaf pokoknya. Pak. Perlu nyanyi, Pak. Pak, Hah? jangan. Ntar saya jemur aja di lapangan biar dia itu dia. Oke? Iya Pak, jangan Pak. Ya. Maaf ya Baik. Pak. Oke, baik ya. Jangan diulangi ya Sadi ya. Oke. Semoga semuanya sehat ya. Seperti saya bilang tadi, sehat, jaga kondisi ya, biar minimal apa yang akan kita lakukan untuk kalian ke depan itu jelas ya. Oke, kita mulai hari ini ya, karena ini baru pertemuan pertama ya. Di pertemuan pertama yang memang baru juga nih di sekolah kita tuh baru mulai lagi tuh informatika ya, mata pelajaran informatika. Dulu sempat ada komputer, mata pelajaran komputer, kemudian TIK ya, terus sempat hilang tuh. Alasan hilang kenapa sih? Yang saya dengar sih alasan hilangnya itu karena anak-anak SD aja udah bisa kok pakai gadget, udah bisa main Facebook, udah bisa main WA segala macam. Berarti nggak perlu lagi dong, nggak perlu lagi ada pelajaran komputer. Padahal kalau kita lihat dari ranah TIK itu sendiri, itu kan cakupannya bukan cuma itu, ya kan? Di situ ada
kalian untuk mengetik, ya belajar mengetik di Word, terus belajar aplikasi spreadsheet untuk hitung-hitungan matematika di Excel, terus untuk presentasi ya dengan PowerPoint dan lain sebagainya. Itu tidak terpikirkan sama yang pemangku kebijakan sehingga mata pelajaran TIK itu sendiri dihilangkan. Ya, jadi hari ini yang tahun ini kita dengan kurikulum Merdeka kita akan coba lagi berkenalan dengan apa yang disebut dengan informatika. Ya, informatika itu barang apa sih? Makhluk apa sih? Ya kan, informatika itu apa sih? Isinya apa sih? Gitu kan? Kalau melihat dari kurikulum 2004 ya dulu TIK, sebelum itu dihapus, TIK itu kan cakupannya hanya Office ya. Kalaupun mau expand berarti kan desain grafis dan sebagainya. Ya, oke ya. Ada pertanyaan yang di sini yang mau disampaikan dari kalian terkait dengan kontrak belajar kita nih. Kita udah sepakat dengan kontrak belajar kemarin, ya. Terus ya saya pun orangnya tidak mau terlalu saklek ya, tidak mau terlalu asal ada komunikasi. Ya, kalau misalnya tadi seperti Sadi datang terlambat, alasannya kenapa, yang jelas dikomunikasikan aja dengan saya. Saya tidak terlalu kaku orangnya. Jadi minimal apapun yang menjadi kendala kalian selama PJJ ini tidak menjadi hambatan untuk kalian mengambil ilmu yang saya punya. Saya ridho dan ikhlas. Ilmu saya kamu sedot semuanya. Ilmu saya kamu ambil semuanya. Saya ridho dan ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan buat kamu. Ya. Baik, ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita lanjut? Sandi, Dadang, Anis, Gina, Sadi, monggo silakan. Kalau mau ada yang disampaikan, monggo disilakan dulu sebelum kita lanjut. Berarti nanti kalau misalnya saya izin ya Pak, izin bertanya Pak, mohon maaf. Ya. Kalau saya misalnya suatu saat nggak hadir, paling tidak ada komunikasi ke Bapak gitu ya Pak. Iya Kalau dong. Saya mesti tahu kamu tuh lagi ngapain. Kan? Baik Pak. Yang tahu kan cuman kamu lagi tidur, lagi bangun macam. Apa Dang? Kenapa Dang? Ya dengerin tuh, Sahadi dengerin. Kamu juga Dang, kamu kan yang sering ngajakin terlambat. Nah ini berarti kedua nih kalau jam 1 malam nih pasti lagi main game online nih. Beda lagi ya, Pak, kalau saya sebelum jam 12 iya, sudah Pak. tidur Pak. Kelihatan dari matanya tuh si Dadang tuh matanya tuh mata ngantuk tuh. Kan kodrat Pak, ini mah kodrat Pak. Ya, oke. Pengguna Jadi, kuota malam Pak, kadang iya Pak. makanya kuota malam di Tri itu paling murah, makanya dipakai lah itu. PUBG lah, ML lah, Free Fire lah, pasti. Telkomsel Pak, saya Jadi Telkomsel promosi pakainya. nih, ajang promosi provider. Bukan promosi Gina, kenyataan begitu. Jadi memang disalahgunakan teknologi yang dipakai dan diambil juga dari segi bisnis, ya peluang bisnisnya dipakailah gitu. Nah, jadi racun lah buat kalian. Ya, kurangin ya, Dang ya, Sadi ya. Ya, baik Pak. Habis ya Sandi diajakin kagak mau Pak. Dia mah Pak Sandi mah. Ya, dia mah orang lurus dia. Saya lihat dari mukanya itu kagak mau dia main-main gituan. Kutu buku dia mah Pak. Hah? Kutu buku dia mah. Iya, makanya kutu buku. Rambut juga udah habis Pak, dicukur Pak. Oh, jidat aja kelihatan tuh. Jidat halaman buku tuh jidatnya tuh. Oke. Cita-citanya mau jadi salin Pak. Iya. Ya, baik. Ya, oke. Kita lanjut ya. Oke. Saya izin share screen dulu. Baik, izin share screen dulu. Saya share dulu untuk. Oke, ya. Sudah kelihatan? Ada Pak. Oke, ya. Ya. Informatika kelas 10. Oke. Tentang informatika. Ya. Apa dan mengapa informatika? Sebelum saya lanjut nih, ya. Ada yang sudah mengenal informatika itu apa sih? Terus kenapa kita pakai informatika? Ya. Informasi Apa itu Pak. informatika dan mengapa kita harus pakai informatika? Ya, kenapa Dang? Silakan Dang. Informasi Pak. Informasi.
Yang lain? Komputer, Pak. Apakah informatika itu hanya komputer doang? Bukan, Pak. Ya, Itu apa ada Sandi? matematikanya, mungkin matematika, Pak. Matematika. Ada Ya, hubungannya dengan matematika. bisa jadi. Nanti kita akan coba lihat ada nggak sih gabungan atau kolaborasi informatika dengan pelajaran-pelajaran yang lain, apa sejarah, matematika atau apa tuh. Yang lain ada? Ya, tadi Gina bilang komputer, ya kan. Kemudian Dadang tadi bilang apa, Dadang tadi, Dadang nggak Udang? Informasi, Pak. Informasi. Ya. Terus Sandi tadi juga bilang matematika dan sebagainya. Yang lain, Sadi, menurut kamu apa informatika itu, Sadi? Menurut pendapat kamu ya, bukan secara literatur diri buku. Iya, iya Pak. Kalau menurut saya informatika itu apa sih? Bertukar pesan kali ya Pak. Tukar pesan, chatting gitu. Wah, selain Tadi kan kata Bapak kan pendapat saya ya Pak. Mungkin itu pendapat saya Pak. Saya belum paham Pak. Oke, berarti makanya kita akan coba kenalan ya. Oke. Baik, itu sudah ada beberapa yang memang dari Anis sendiri gimana, Nis? Masih ada? Informatika. Kalau Ah. kakak saya kuliah informatika coding kayaknya, Pak. Coding. Widih. Iya, gak tahu pokoknya gitu deh. Kamu tahu coding? Coding itu apaan coding? Yang tahu kakak saya, Pak. Hah? Kakak saya kuliah jurusan informatika katanya. Oh, tapi main-main coding gitu. Iya, katanya gitu. Luar biasa. Ngetik ya, Bu, itu tuh ya, Bu. Iya, kayak gitu, huruf-huruf gitu, nggak ngerti. Ngetik Terus ya nih. ternyata saya ada mapel ke informatika, jadi takut saya, Pak. Itu Anis adeknya lagi minta jajan, adeknya Anis. Iya, Pak, lagi minta Waduh. jajan. Waduh, gimana nih? Ya udah, kita lanjut. Oke, apa dan mengapa informatika? Seperti tadi beberapa pendapat dari kalian ya, ya semuanya masih rancu dan semuanya masih pendapat yang memang masih banyak. Ya, informatika itu apa sih? Informasi menurut Sandi, apa matematika menurut Sandi, terus informasi menurut Dadang, ya masih belum ada pengerucutan untuk informatika itu sendiri. Nah, untuk itulah tujuan kita belajar informatika adalah seperti itu. Kita pengen tahu sampai sejauh mana tuh informatika yang Anda tahu sekarang ini sama nggak gitu. Terus ada nggak implementasi informatika itu untuk kehidupan kita sehari-hari? Ya, ada nggak kolaborasi informatika itu dengan mata pelajaran? Nanti kita akan coba jalanin semua itu. Ya. Nah, di sini apa dan mengapa informatika? Di sini adalah informatika itu apa sih, gitu kan? Informatika ini dijelaskan bahwa di sini adalah bidang ilmu mengenai studi perancangan pembuatan sistem komputer serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Jadi di sini bidang ilmu nih, kita satu bidang ilmu yang mempelajari untuk merancang dan membuat sistem komputer yang yang masih basic, yang masih dasar untuk merancang semua. Jadi nggak salah tadi jawaban dari kalian itu, semua tidak ada yang salah, semuanya benar. Ya, baik itu informasi, baik itu matematika, baik itu komputer, semuanya itu sama, benar, nggak ada yang salah. Cuman di sini lebih dijelaskan lagi bahwa memang di bidang ilmu untuk studi perancangan dan pembuatan sistem komputer. Jadi tidak hanya tadi seperti saya dibilang chatting Pak segala macam, enggak. Semuanya cakupannya luas, semuanya cakupannya ada di situ ya, untuk merancang dan membuat sistem komputer itu sendiri. Di sini ada muncul pembuatan sistem komputasi. Nah, ini komputasi, ini bahasa baru lagi. Apa sih komputasi gitu kan? Apakah itu komputer? Apakah komputer informasi atau apa? Ya, coba kalian gali dulu. Komputasi itu apa? Komputasi. Menurut versi kamu, versi kalian, bukan versi literasi yang saya bilang. Komputasi itu apa? Tadi saya jawab matematika, mungkin ngitung Pak, komputasi Pak. Komputasi ngitung, jadi semacam kayak kalkulator gitu ya? Ya Pak. Yang lain? Mikir kayak komputer, Pak.
Komputasi, mikir Oh, kayak komputer. komputasi gitu ya. Iya, gitu. Jadi jangan teriyaki gitu ya. Ada lagi yang lain? Bapak bikin lapar aja, Pak lah. Iyalah, emang nih jam-jam segini nih jam-jam sedang lapar-laparnya nih. Berawan ini. Bisa jawab saya traktir. Apa ya? Manipulasi bukan Pak? Pasti saya traktir itulah cireng lah, mau tahu bulat lah. Ya, cireng Bapak mah. Ayo, apa itu komputasi? Versi kamu, Manipulasi Pak. bukan versi buku dan bukan versi apapun, versi kamu. Apa ya manipulasi bukan Pak? Manipulasi. Tadi Sandi bilang matematika, terus kalau Gina bilang tadi komputasi, berpikir komputasi gitu. Kadang tadi bilang seperti itu. Nah, ada lagi nggak pendapat yang lain? Oke, kalau tidak ada, inilah dia komputasi. Benar kata Sandi bilang. Oh, matematika. Berarti memang bahwa informatika itu bukan cuma pelajaran komputer tok. Jadi saya teringat kembali ke pola kurikulum 2013 untuk anak SD. Ya, tematik. Nah, tematik itu kan berarti beberapa pelajaran berkumpul menjadi satu. Tematik satu mau pelajaran ini kalau nggak salah itu ya di SD. Karena anak saya juga SD seperti itu. Nah, ini berarti sekarang di informatika pun sama seperti itu. Jadi dia bisa berkolaborasi dengan beberapa pelajaran yang lain. Dalam hal ini komputasi, ya matematika nih. Nanti kita model-model perhitungan matematika. Nah, saya dalam hal ini cuman pengen coba deh. Ini kan kita bicara mapel yang memang baru, ya. Kemudian juga mapel yang matematik dan lain sebagainya. Coba sekarang saya minta kalian berubah dulu paradigmanya itu, coba untuk menyukai dulu deh. Menyukai dan mencintai. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau Anda suka dan Anda cinta akan sesuatu hal, apa yang akan Anda lakukan? Ya, kalau kalian suka dan cinta, apapun materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, itu pasti akan dengan gampang masuk dan diterima di alam pikiran kamu. Benar nggak? Benar nggak? Pak. Kalau misalnya kamu sudah membenci, apa yang terjadi? Ya, Sebel aja, Pak. ya sebel dan selalu langsung pasti akan ada penolakan di dalam diri kamu. Wah, iya lagi pelajarannya, ini lagi, wow, gini jelasinnya bikin ngantuk, bla bla segala macam. Jadi ada penolakan dan memang tidak akan tersampaikan tuh materi yang dijelaskan. Ya, belajar mencintai dulu deh, ya, belajar menyukai dulu. Wih, ternyata saya dengan Bapak ini materinya begini, enak nyampe gini. Saya suka gini. Otomatis dia akan terekam dengan sendirinya. Apa yang ditransfer knowledge-nya oleh Bapak Ibu guru itu akan masuk ke dalam. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi informatika dan komputasi, dua istilah yang memang yang kita akan coba garap ya, yang kita coba pelajari untuk pertemuan saat ini, yaitu nah, diambillah satu kesimpulan ya bahwa tentang informatika itu adalah landasan berpikir untuk belajar informatika ya yang disebut dengan komputasional, berpikir komputasional atau computational thinking. Jadi semuanya itu tidak hanya cuman kamu take office segala macam, Word, Excel segala macam, tapi di sini sudah lebih ke landasan berpikirnya yang disebut dengan computational thinking, jadi berpikir secara komputasional. Ya, oke, saya lanjut. Nah, kita masuk di era industri 4.0. Ya, di mana 4.0 itu kita ketemu dengan masyarakat society, masyarakat sosial 5.0. Sadar nggak sih bahwa selama ini kita tuh sudah dibudakin sama teknologi. Ya, secara tidak langsung kita sudah diperbudak oleh teknologi. Ya, prinsip yang awal dulu saya belajar
mengenal komputer itu sendiri bahwa saya tidak mau saya diperintah oleh teknologi. Teknologi yang harus nurut dan harus mau apa yang saya perintahkan. Kondisinya sekarang berbalik. Kenapa saya bilang berbalik? Nggak ada lagi tuh, ya, nggak ada lagi tuh teknologi yang nurut apa kita. Yang ada kita yang nurut apa yang diperintahkan teknologi. Contoh, bunyi centring handphone. Apa yang langsung dilakukan oleh kalian? Ambil Buka handphone, Pak, HP-nya Pak. baca. Diambil. Nah, langsung dibaca. Berarti secara garis langsung, ya seperti nggak usah jauh-jauh lah. Budaya Barat sudah masuk melalui apa? TikTok. Goyang-goyang sensual itu sering terjadi di TikTok. Iya kan? Para Bapak gue suka Pak. nonton ya? Hah? Bapak suka nonton itu? Aduh, Dadang, kamu punya itunya nggak tuh? ID-nya, Dang? Dadang tuh Pak, Dadang tuh seringan tuh Pak. Saya suka lihat HP-nya tuh Gina Pak. nih, Gina. Saya gak punya, Pak. Saya anak baik, Pak. Saya anak IPMAKA. Masa main TikTok? Oh, gitu. Benar nggak ada TikTok? Tas saya cek ada ya. Awas kamu. Ya. Jadi yang ada sekarang teknologi itu yang memang sudah merasuki dan sudah merajalela untuk mempengaruhi apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini menjadi menjadi pisau juga ya, belati juga ya. Dalam hal ini dua kondisi yang memang teknologi itu bisa menjadi obat, bisa menjadi racun, bisa menjadi pisau, bisa menjadi apa yang segala macam yang memang arahnya negatif atau positif penggunaan teknologi itu sendiri. Nah, kita lihat ya, memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer. Ya, sadar nggak sih bahwa selama ini teknologi itu membantu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contoh kemarin pada saat pandemi terjadi, ya, semua di karantina, tidak boleh ada keluar, ya kan. Terus sekarang yang terjadi apa? Laku online shop, ya, online shop merajalela, Lazada, Shopee, ya kan, kemudian Tokopedia, semua itu akhirnya berlomba-lomba memberikan promo. Ya itulah karena dampak yang terjadi karena pandemi. Nah, di situ positif yang bisa kita ambil tuh, bahwa memang teknologi bisa membantu kita juga untuk kita terhindar dari satu wabah yang memang sedang terjadi, ya, yang sampai disalahgunakan seperti Sahadi itu kan, salah gunakan tuh teknologi yang dipakai tuh sama Sahadi. Kenapa? Online-nya main terus game online, giliran Pak, masuk ke kelas tapi kan itu kan juga buat ngolah pikiran Pak, biar kita nggak stres. ngolah Kena pikiran. lagi lu. Kalau jam 1 malam ngolah pikiran apa? Jam 1 malam mainnya ya ngantuk pas sekolahnya, Sadi. Iya Santi, iya maaf. Itu makanya jangan sampai itu menjadi satu beban buat kamu. Orientasi kamu masuk ke sekolah ini kan punya gambaran bahwa kamu pengen ini loh. Pengen jadi ini, pengen jadi dokter lah, pengen jadi apalah, pengen jadi ini. Kalau memangnya kamu mainnya masih diracunin sama game online segala macam, prestasi belajar kamu jelas pasti akan turun. Ya kan? Oke, baik, kita lanjut ke industri 4.0 ya. Terus dengan masyarakat, ketemu dengan masyarakat 5.0 atau society 5.0. Nah, di mana di sini kehidupan fisik sekaligus ya. Jadi dunia maya dan dunia fisik itu jadi satu. Ya, ditambah dengan transaksi yang terjadi sekarang ya semuanya serba online sampai dengan contoh lah ya. Sampai dengan semua contoh online-nya itu belanja online segala macam. Kemudian juga kalau misalnya contoh lainnya dalam kenyataan kita kehidupan sehari-hari, dulu masih kita ketemu di gerbang tol. Ya, di gerbang tol tuh masih ada manusia tuh dulu, ya kan, terima duit, ya kan, bla 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 segala macam, kembali segala macam. Sekarang mana ada? Nggak ada manusianya, udah, ya, yang ada cuman tempel, buka,
tempel kartu buka gitu kan. Terus kalau tempel kartu ternyata habis gimana? Ya kan, tempel kartu ternyata pulsanya habis, seperti apa? Apakah mesti nyari dulu orang gitu kan, ngisi dulu pulsa, ngisi dulu paket, kan nggak mungkin seperti itu. Ya, jadi memang sekarang udah masuk gitu dunia teknologi robot. Maka tadi saya bilang mau diambil ke arah mana nih penggunaan teknologinya, mau ke arah positif kah atau mau ke arah negatif, ya tinggal tergantung kamu, ya tinggal tergantung kalian untuk menyikapinya semua itu. Oke, Pak, mau ya tanya, Pak. ya gimana Sandi? Itu tadi ada 4.0, 5.0, itu urutan apa, Pak? 4.0 itu adalah era industri yang sekarang terjadi, ya kan? Terus mengacu ke masyarakat yang berpola pikirnya udah ke 5.0, bukan lagi manusia yang gaptek sekarang nih. Masyarakatnya bukan masyarakat yang lagi tidak mengenal lagi teknologi, semuanya sudah teknologi, di mana perkembangan teknologi pun sudah lumayan berkembang pesat ya. Jadi itu makanya positif atau negatif yang kamu mau ambil, diserap atau dibuang gitu loh. Seperti TikTok, mau diambil atau enggak gitu kan, mau dipakai atau enggak. Ada sebagian besar dari masyarakat kita itu udah ngisi konten lah. Kamu lihatlah konten-konten di YouTube sekarang. Konten-konten sampah aja yang banyak viewernya, subscribernya. Ya, sementara konten-konten untuk mata pelajaran ada nggak yang subscribe? Ada nggak yang like? Ya kan? Kalau bukan gurunya mungkin enggak. Tapi kalau konten-konten seperti maaf ya, seperti Ata gitu kan, cuman terus kayak konten seperti si Rapi segala macam, Raffi Ahmad, cuman dalam kehidupan dia sehari-hari aja gitu sampai dimasukkan ke YouTube, subscribernya luar biasa, ya kan? Sampai apa sih yang dicari? Gitu. Apa sih yang mau diambil dari dia? Ya, ada knowledge apa yang bisa diserap dari situ? Kan nggak ada. Ya, gitu Sandi ya. Jadi memang Ya, Pak. udah teknologi ini ya kita mengarah ke ke era yang memang semuanya berdasarkan ke teknologi, penerapan teknologi. Tinggal tergantung kita menyikapinya mau seperti apa gitu loh. Ya, ada lagi yang lain mau bertanya sebelum saya lanjut? Oke, ya. Nah ini kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut. Nah ini pengalaman kegiatannya itu tadi seperti berkomunikasi melalui medsos, bermain game online, memesan makanan, memesan transportasi, mendaftar sekolah, belajar secara daring dan lain sebagainya. Nah ini sudah kamu jalanin semua, ya. Medsos, ya udahlah banyak deh tuh, WA, IG, Twitter, ya kan, semuanya. Nah positif atau negatif yang kamu ambil kan di situ. Di sini dijelaskan bahwa mulai berkomunikasi dengan media sosial. Tujuan kalian bergabung dengan Facebook apa sih? Kan kalau misalnya ada teman yang memang sudah lama tidak bertemu dengan Facebook, kemungkinan bisa ketemu lagi. Ya. Nah, ini nih yang saya dimainin nih. Ya, bermain game online nih. Nah, ini nih yang menjadi PR buat orang tua nih. Ya. Game online-nya gila-gilaan mainin jam 1 malam. Ya kan? Ditambah lagi dengan provider Tri, ya, yang cuma ngasih bayar kuota 10.000 dapat kuota sekian giga mulai dari jam 1 malam sampai jam 5. Aduh, itu jadi racun buat kalian. Ya, bisa nggak kamu memfilter semua itu? Ya kan? Bisa nggak kalian memfilter semua itu menjadikan arahnya ke arah yang positif bukan lagi negatif? Ya, selama ini yang sukses dari Tri itu adalah seperti itu, yang dijual itu pangsanya pelajar yang memang gamenya lagi game e-sport ini lagi booming, ya e-sport ini lagi booming, ditambah mereka melihat peluang ini, peluang bisnis yang menjanjikan, dibuatlah seperti itu. Dampaknya ya banyak lah, ya maaf tadi seperti Sahadi terlambat, mungkin gara-gara sampai malam ngantuk, ya kan? Nah ini alhamdulillah nih semuanya bisa on cam nih, ya kan? Kalau kemarin kalau nggak salah si Dadang itu kalau nggak salah minggu kemarin tuh off cam tuh,
ghosting, dia cuma nyalain doang. Iya kan, Dang? Dipanggil-panggil agak nyaut-nyaut, mau di akhir baru muncul. Gimana Tidur itu? siapa? Hah? Tidur siapa? Nah, akibatnya dari apa itu? Akibatnya dari apa tuh, Dang? Kamu tidur, Dang? Ya Hah? kepagian mainnya. Oh, kan? Itu gara-gara mulai lagi kan? Nah, padahal banyak yang bisa diambil dari teknologi yang memang kita bisa ambil, mau buat menggali sesuatu yang memang ya informasi tersebar luas kok di dunia maya. Tinggal gimana kita nyikapin. Ya, nah ini banyaklah pekerjaan yang nanti akan hilang. Nah, oke, saya mau sedikit menampilkan sebuah film ya. Jadi kita nobar nih sekarang. Nah, Nah, film Dang. Iya. Film. biar kagak kadang ngantuk lagi deh tuh. Sadi, Dadang nggak ngantuk tuh, ya kan? Jadi Boleh, minimal Pak. kalian tonton filmnya, terus nanti ada point of view yang saya mau ambil dari film itu sendiri. Ya, oke. Mana Nih, filmnya, Pak? nah, Mana cari di filmnya, YouTube. siapa? Cari di YouTube banyak ya. Ini sekarang saya dulu tampilkan dulu untuk filmnya. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan, oke. Nah, ini dia. Kita akan coba nonton Tomorrow Never Dies, tapi klip, tidak yang full, ya. Yang dimana di sini klipnya itu adalah yang jenis car chase. Oke. Dr. Kaufmann. Hier, komm da hinten. Welcome. Please fasten seatbelt. Reduce speed. Pedestrians in roadway. Driver alert. Obstruction ahead. Reduce speed now. Der ist weg, aber komm gucken zu dir. Deh, Ya, Pak. Kurang Udah, lama, Pak. Pak. Stop, Pak. ah, Terusin, Pak.
kagak itu dong kita kalau diterusin. Kalian dilihat di situ. Ya, penggunaan teknologi yang memang membantu nggak? Ya kan? Pada saat dia ada di mobil gitu kan, terus mobil itu bisa dikendalikan dengan handphone. Kalian lihat sendiri, itu film tahun berapa? Ya. Tahun 97 Pak. 97. Perkembangan teknologinya udah sekian pesatnya ya, kalau boleh dilihat. Berarti kita telat tuh Pak ya. Ya telat sih enggak, cuman gambaran ke depan seperti itu. Ya sama aja seperti teknologi dari film-film zaman dulu yang mungkin apa yang dulu sempat ada Need for Speed ya, yang Eagle Eye itu kalau nggak salah. Ada Ya. satu lagi Pak, Apa tuh? Mission Impossible Pak. Oh, Mission Impossible mah luar biasa itu. Cuman yang kalau memang di film-film yang apa yang film speed itu apa sih yang Reader Pak. bukan yang film mobil itu. Fast and Furious bukan sih? Fast and Furious bener. Ya. Gina nih mantap nih, dia nonton mulu nih, Gina nih kerjaan ini. Ngaji Gina, ngaji, jangan nonton mulu. Kali-kali dong Pak. 21 mulu Pak. Hah? Di 21 mulu. Makanya di 21 mulu nih kerjaannya, bukannya itu. Nah, di Fast Furious itu ada teknologi yang namanya dengan Eagle Eye kalau nggak salah. Itu sempat ada satu seperti kayak teknologi drone ya, dan dia bisa mencari keberadaan orang yang dituju. Jadi sempat mau mengetahui posisi si Sahadi di mana lagi ngapain, itu pakai dengan Eagle Eye itu ada. Nah itu gambaran bahwa memang ya sama seperti ini, seperti GoldenEye ini, film Tomorrow Never Dies ini. Teknologi itu 97 sudah dirancang seperti itu. Dan bakalan pasti akan ada gitu. Bakalan tercipta teknologi seperti itu. Dia udah ada gambar. Sama seperti halnya Eagle Eye itu sendiri yang di film Fast and Furious itu. Ada satu device yang memang bisa mencari keberadaan sesuatu hanya dengan menggunakan teknologi yang memang yang ada di informatika itu sendiri. Untuk sampai dengan mencari sampai sedemikian dalam, sedemikian rupa, sampai dengan mengetahui si Sahadi dan si Sandi lagi ngapain, Gina lagi ngapain, semua itu bisa terpantau dengan teknologi itu. Apakah itu menjadi imajinasi belaka? Enggak. Suatu saat pasti akan terbentuk, suatu saat pasti akan tercipta teknologi tersebut. Ya, hanya tinggal menunggu waktu, kapan waktu itu bisa terjadi, kapan waktu itu bisa terlaksana untuk penciptaan alat ini sendiri. Ya. Yang Nah, mobil udah bisa Pak sekarang Pak. Ya. Tadi yang nyalain mobil dari kejauhan memang sekarang udah ada Pak. Nah, itu tahun ini ada. Itu kan film itu dari tahun 97. 97 Pak. Nah, Ada yang lebih canggih Pak. apa tuh? Metaverse Pak. Hah? Metaverse. Apaan tuh Metaverse? Teknologi Jelasin. Metaverse. Jelasin. Dadang, apa tuh apa? Ya semacam visual ke dunia lain gitu Pak. Iya, itulah. Yang berbeda. Perkembangan. Ya, itu film itu dong, Marvel ya. Iya. Aduh, Saya suka nonton film Pak. Imajinasimu terlalu tinggi, bener-bener dadang. Nggak nonton film-film yang itu aja apa? Tobat, film-film tobat itu Siksa FTP. kubur ya. Nah, siksa. Buat Sahadi itu Pak. Tersiar itu mah. Dadang tontonannya. Tapi jangan nonton itu ya, FTP suami-suami apa yang itu yang di Indosiar. Suara istri. Aduh. Suara hati seorang istri. Wah, Waduh, Anis. Anis sampai nonton kayaknya si Anis nih. Ya, oke, kembali ke bahasan kita. Dari film yang kalian tonton itu, coba apa sih pendapat kalian tentang film tersebut? Untuk apa? Ada nggak interaksi manusia dengan teknologi menurut kalian?
terus dari segi mana interaksi itu terjadi, apakah teknologi itu membantu atau tidak menurut pendapat kalian berdasarkan tontonan yang kalian lihat tadi. Secara gamblang kan bahwa itu mencerminkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya tidak mau membatasi pendapat kalian. Speak up aja, utarakan aja, ungkapkan aja pendapat kalian berdasarkan acuan dari film yang tadi kalian tonton. Ya, monggo silakan. Saya dulu ya Pak. Monggo, ya silakan, Sadi. Ya. Ya, kalau menurut saya dari apa namanya film yang tadi gitu ya, bahwa dengan teknologi kendaraan tanpa ada pengemudinya itu bisa kita kendaliin gitu ya Pak. Artinya itu kan bantuan teknologi gitu ya. Ya tadi mengeluarkan peluru segala macam gitu ya. Nah, tetapi dalam genggaman apa namanya pengendalinya, artinya memang secara teknologi berarti itu sudah ini ya Pak, sudah apa namanya canggih sekali ya, ya kan seperti itu. Mungkin itu pendapat saya Pak. Ya, jadi memang harus ada kendali di situ ya. Berarti kan kembali lagi nih ke prinsip dasarnya, kita mau nggak dibudakin? Apakah teknologi yang nurut sama kita atau kita yang nurut sama teknologi? Kan kembali lagi ke situ. Ini nggak Sadi? Ya, yang lain, coba. Saya Pak. Ya, Dang, gimana Dang? Jadi kalau menurut saya teknologi bisa mengalahkan musuh Pak. Teknologi mengalahkan musuh. Pada intinya jagoan pasti menang Pak. Jagoan selalu menang. Jagoan selalu menang ya. Terus? Udah Pak, Lagi. Udah, itu aja. Jadi lebih ngelihat dari jagoan ya di sini kamu ya. Kamu terinspirasi memang. Teknologi mengalahkan musuh Pak. Memudahkan mengalahkan musuh. Oke, yang lain coba. Ada lagi nggak? Boleh Pak. Ya, Gina. Manusia itu bergantung sama teknologi. Jadi harus segala sesuatu tuh harus dibantu sama teknologi dari film yang tadi Bapak sajikan. Artinya kita yang menurut teknologi atau teknologi yang harus menurut kita? Menurut kamu gini? Kalau untuk posisi saat ini sepertinya kita yang harus menurut ke teknologi. Kenapa? Alasannya kenapa? Contohnya ya Pak, ibu saya itu kan di Jawa Barat itu PNS Provinsi Jawa Barat ya Pak. Dia itu setiap pagi itu harus absen Pak, dipoto segala, itu kan dia bergantung sama teknologi. Kalau tidak dipoto katanya gajinya dipotong Pak. Gitu. Jadi harus kita yang tergantung sama teknologi. Dilihat dari sudut mana dulu kamu mematuhi teknologi kan? Ya kalau tidak absen berarti tidak menuruti teknologi. Iya, bukan manusia yang mengatur gitu Pak. Artinya kan memang bahwa ibu kamu melakukan itu karena memang tuntutan. Nah, kalau yang sekarang terjadi di kalian sebagai murid, apa yang terjadi? Ada tuntutan kamu untuk absen di game online tiap hari. Nah, itu harus ke Sahadi Pak tanyanya. Nah, itu. Apakah harus patuh tiap bunyi WA langsung dilihat? Notifikasi muncul dari IG harus dilihat, padahal lagi jam pelajaran, gitu kan? Apakah harus seperti itu? Kan enggak. Kalau Google Map saya patuh Pak, disuruh belok Pak. Nah kadang-kadang kan nyulitin juga itu Google Map. Begitu ya, kita tahu nyemplung nanti. Nyasar ya Pak. Turutin nyemplung ke sungai. Itu juga menyesatkan gitu loh. Iya. Jadi artinya tinggal tergantung dari kamu ngelihat dari perspektif mana, apakah yang ya seperti tadi ibunya Gina ya karena memang tuntutan pekerjaan yang memang mengharuskan harus absen loh ya, kalau enggak dipotong loh. Tapi kan kalau kita kan enggak. Kalau kalian sebagai siswa kan apa sih yang mau kalian pergunakan untuk teknologi dalam teknologi? Kalau cuman main game online mah ya buat apaan gitu. Ya kan? Kalau media sosial itu pakai WA, ya paling ada informasi-informasi yang sifatnya dari sekolah yang sampai ke kamu kan dengan teknologi kan lebih cepat dibandingkan dengan surat gitu. Ya. Jadi
tinggal kamu mau bisa nggak memfilter kamu gitu kan, tinggal kamu memfilter bisa atau tidak ke arah positif yang kamu pakai untuk teknologi atau ke arah negatif. Ya, yang lain coba, ada nggak? Oke, kalau tidak ada, ya saya lanjut. Bentar. Oke. Ya, izin share lagi. Izin share. Ya, nah, inilah yang akan kita pelajarin di informatika. Banyak. Ya, ada jaringan komputer di sana, analisis data, algoritma, dan programan. Itu banyak di situ. Ya, nah, tadi seperti saya bilang, belajar dulu menyukai. Ini barang baru nih, informatika ini barang baru. Ya, barang baru yang memang baru masuk setelah beberapa lama hilang, kembali lagi nih. Ya, jadi di sini cobalah untuk menyukai. Ya, cobalah untuk mencintai. Apapun yang kalian akan didasari atas rasa suka, akan dengan gampang kalian terima di dalam pikiran kalian. Bukan jadi beban. Ya, tidak akan pernah menjadikan beban. Jangan pernah kalian anggap semua pelajaran yang sifatnya angka, baca, itu menjadi satu beban. Ya. Let it flow aja, biarkan mengalir aja seperti air. Ya, jangan jadiin satu momok, ini susah nih matematika nih, gak ini segala macam, sampai baca berkali-kali juga gak ngerti, ngapal berkali-kali juga gak ngerti. Kuncinya kan matematika itu hanya sering latihan, pemahaman konsep, memahami konsep, kan menghafal konsep. Ya, jadi ini kita akan coba berkenalan ya. Ini materi-materi yang akan kita hadapi selama 1 tahun ke depan. Ya, nah, untuk saat ini kita masih berinteraksi dengan komputer dan manusia, interaksi dengan manusia. Oh ya, tadi saya lupa. Saya untuk absen ya, tetap absen itu saya lakukan yang pertama secara tatap muka seperti ini. Dan ada absen juga yang kalian lakukan di GCR. Ya, nah di GCR itu saya minta kalian bisa langsung gabung ke, sebentar, ya gabung ke GCR-nya itu, Google Classroom-nya itu di saya share lagi untuk Google Classroom yang dipakai. Ya. Nah, ini dia kodenya. Ya, nanti di Sekarang Pak, masuk Pak. Ya, silakan sekarang kalian masuk. Saya mau lihat sudah berapa orang yang masuk, sudah gabung, gitu kan? Saya akan coba lihat sudah berapa orang yang gabung. Silakan kalian masuk ke dalam informatika. Mana tadi kodenya Pak? Bentar. Tutup ya. Dicatat tuh kodenya. CU2SHZP. JP. Dah? Sudah, Pak. Pak. Ntar ya. Saya udah masuk, Oke. Pak. Saya lihat dulu untuk yang sudah hadir, sudah masuk. Gina. Mana yang lain? Ntar Pak, internetnya nih Pak lemot. Sandi, udah Sandi, Gina, Sandi. Ya. Internetnya dipakainya yang kuotanya kuota itu sih, bukan kuota pelajaran kamu. Sadi. Ya, jadi di GCR-nya itu nanti ada yang harus
kamu lakukan di sini. Ya, di sini kita lihat baru 2. 3 Masuk ya sekarang. Pak. Udah 3 ya. Nah, nanti di halaman GCR itu sudah ada, nah ini absensi ya. Absensi itu dilihat untuk ya. Nah ini ya, saya kasih hanya dari jam 6.45 sampai dengan 6.45 ya, di luar dari itu yang tidak hadir. Nah, ini sudah masuk ya, jadi sudah absennya, jadi saya pakai 2 absen secara pemanggilan di Zoom ini ya, secara bukti, dan ada secara digital. Jadi jejak digital ini saya minta juga di sini ya. Nah, di sini ada tugas-tugas yang tadi saya sudah buatkan di sana. Jadi pengumpulan tugas pun saya langsung di GCR aja ya. Kita hindari paperless sekarang. Kita sekarang sudah masuk ke paperless. Jadi semuanya kita coba menggunakan digital, digitalisasi untuk pengumpulan tugas dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan karena saya rasa bentar lagi sudah bel nih, jadi ganti pelajaran. Jadi mungkin memang bisa dipersiapkan untuk pelajaran berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. ini kalau ada tugas nanti diketik atau ditulis tangan terus dipoto, Pak? Diketik aja, diketik. Di situ sudah masuk ke dalam Google Docs kok. Jadi nggak perlu tulis tangan ya, Pak? Nggak perlu. Kalau nggak ngerjain gimana Pak? Hah? Kalau nggak ngerjain gimana Pak? Terus aja dah. Kamu tuh kerjaannya belum dijalanin udah ngomong begitu. Gimana sih, Dang? Kan kalau Pak mungkin. Siapa tahu saya Kadang sibuk beli diamond game, Pak. Ah, itu dia, game lagi. Si Sandi juga udah tahu nih kayaknya voucher-vouchernya untuk gamenya ini. Jangan-jangan dia main juga nih Sandi. Dia diam-diam gitu Pak, dia mah begitu Pak, biasa. Diam-diam menghanyutkan. Jangan-jangan Gina juga nih, Dia tahu voucher-voucher di Indomaret yang buat game nih kayaknya. Enggak, Pak. Kalau saya kan anak baik, Pak. Anak makang mana ngerti game. Yalah, nggak mengerti game. Anis juga nih. baik Pak, tapi dia yang jual Pak diamondnya. Wah, itu dia. Peluang bisnisnya kebaca sama Gina sama Anis ya. Luar biasa. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Sandi, simpulkan apa yang sudah kita dapat hari ini. Ya, intinya segala sesuatu sekarang pasti ada hubungannya dengan informatika, maka kita cenderung biasanya atau mau tidak mau ya tadi ketergantungan terhadap segala macam perangkat yang berhubungan dengan informatika. Makanya tadi bahasa Bapak sempat bilang bahwa kita mau diatur atau mau mengatur informatika itu kan ya Pak. Yeah. Jadi ya mau tidak mau ya ada kalanya kita ngatur, seperti katakanlah ketika sudah selesai ya komputer dimatikan, ya kan komputer pasti nurut apa yang kita mau, shutdown ya shutdown gitu kan ya. Tapi juga ada kalanya kita ya diatur, seperti tadi saya bilang saya mau ke Bandung gitu kan ya, biarin Google yang ngatur harus belok kemananya gitu kan. Walaupun di situ masuk ke gang kecil ya, ikutin aja gitu ya. Ya selama ini nggak pernah sih Pak. Selama ini nggak pernah ya. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau saya sering tuh begitu. Tahu-tahu jalan buntu, tahu-tahu pas mobil saya baret kan gitu. Ya ada lagi mungkin yang mau mensimpulkan apa yang sudah kita terima hari ini. Terima kasih Sandi atas kesimpulannya.
Yang lain mungkin? Boleh saya Pak? Oke, Dadang, ya jangan game ya kamu. Undang. Kesimpulannya ya, Dang ya. Enggak Pak, enggak. Jadi kalau menurut saya yang tadi dipaparkan oleh Bapak, zaman sekarang itu sudah sangat canggih berkenaan dengan teknologi digital. Jadi intinya manusia itu harus mengikuti di mana sekarang itu semua kehidupan tidak terlepas dengan digital, gitu, Pak. Ya, ya, ya. Termasuk game ya. Ya itu Pak. Game bisa mencari duit dan bisa menghabiskan duit. Kalau gamenya itu game petak umpet, game engklek. Kalau sekarang maksudnya game online aja Pak. Iya. Jadi kurang bersosialisasi ya. Ya itu kurangnya itu sih Pak. Jadi termasuk jadi membentuk kepribadian insecure, ya kan? Introvert. Gitu. Ya, dari siswi ini kesimpulan yang bisa ditarik apa tuh? Anis, Gina, ayo. Boleh saya, Pak? Ya, boleh. Jadi intinya saat ini mungkin pembelajaran informatika itu lebih kepada bagaimana cara kita menggunakan informatika dengan bijak, karena mau tidak mau di dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah terlibat ya Bapak, terlibat di dengan informatika itu sendiri, baik dalam hal kata tadi Bapak bilang bukan hanya komputer ya Pak, aplikasi, game dan lain sebagainya. Ya mungkin itu dari saya Pak. Baik. Gina mau nambahin? Anis mau nambahin? Enggak, Pak. Enggak, ya. Anis lagi ghosting nih. Lagi Enggak, Pak. Ini ngasih makan, jelek, Pak. ngasih nyuapin adiknya kayak ini Anis nih. Ya udah nggak apa-apa nih. Yang penting kamu masih tidak ghosting ya, tidak meninggalkan Enggak, Pak. laptop. Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, ada lagi? Saya kayak Pak. Bapak suaranya Iya, kemut, Sandi. Pak. Iya, Ya Sandi. saya Pak ya. Ya. Masa cuma Sandi, Gina sama Dadang doang dapat nilai. Saya juga harus nilai nih. Iya, apalagi kamu terlambat, kepotong itu. Iya, potong ya. Iya, bahwa teknologi itu menurut saya ya dari informatika ini kan tadi ya kata Gina, kata Sandi kan sangat membantu pekerjaan manusia ya. Makanya mungkin tadi Bapak memaparkan kalau dulu informatika sempat hilang, sekarang ada lagi, mungkin ya memang kita tidak lepas dari teknologi gitu kan. Dengan teknologi itu kita ya contohnya dengan adanya pandemi semua dihantarkan ke teknologi, yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu kan ya. Yang tadi nggak mengerti jadi mengerti. Nah mungkin informatika itu sangat penting bagi kita di dalam kehidupan kita, makanya teknologi itu tetap kita butuhkan dimanapun dan kapanpun. Gitu Pak. Terima kasih. Dan kapanpunnya itu yang mesti digarisbawahi ya Sadia. Kenapa Pak? Kapanpun itu tidak jam 1 dini hari kamu masih online. Aduh, saya kena lagi ya Pak. Kamu nih udah saya lihat udah berkali-kali nih kamu nih agak-agak sedikit terlambat masuknya. Terus juga dari segi itu loh, lihat badan kamu. Karena sering begadang itu. Iya kan? Coba. Iya Pak. Jaga kondisi, jangan sampai sakit dan lain sebagainya. Sadia, sehat selalu ya. Amin. Terima kasih ya Pak. Oke, ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya, baik. Dadang. Ya Pak. Dang, dengan doa penutup Dang. Ya, saya akhiri Baik dulu. Pak, boleh Pak. Oke. Ayo, Dang. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dadang ya, terima kasih atas kehadirannya semua di sini ya, jaga kesehatan selalu, ya jaga kondisi, atur pola makan ya, jangan sampai kita mengalah sama si COVID nih ya. Oke, minggu depan kita akan membahas lagi untuk materi berikutnya ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada tugas di Google Classroom yang harus kamu kerjakan ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Terima kasih, Terima Pak. Terima kasih Pak.